sampai belikan yang ini pada kita tidak ini Nama Pak Direktur. baik. Terima kasih Pak Mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang bagaimana ya ini program guru penggerak Bapak Ibu rekan-rekan dari GTK Didas, dari Dinas, kemudian juga dari Bawut yang kami banggakan, dan tak lupa pula Bapak Ibu semua calon program guru penggerak untuk yang alhamdulillah telah lolos untuk seleksi 1, kami ucapkan selamat dan insya Allah akan memasuki seleksi yang kedua. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini mungkin di wilayah timur sudah menjelang petang begitu ya. Mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengar dari kami meskipun virtual sifatnya. Yang kedua, sekalian kami ucapkan selamat atas lolosnya Ibu Bapak mengikuti rangkaian dari kegiatan untuk program guru penggerak, yaitu seleksi tahap pertama yang mengikuti dari kurikulum vitae, kemudian dari tes skolastik dan isi. Kita akan berlanjut Bapak Ibu untuk memasuki seleksi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar yang rencananya tanggal 7 sampai dengan 12 September dan wawancara pada tanggal 14 sampai 6 September. Guru penggerak yang diinisiasi nantinya itu sebagai transformasi kepemimpinan pendidikan. Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa, yang punya komitmen, yang punya dedikasi, paling tidak sering dari IC yang kemarin sudah diselesaikan, termasuk juga dari tes skolastiknya. Masih ada satu tahapan lagi Ibu Bapak, yaitu Ibu Bapak diminta untuk menunjukkan performansinya. Bagaimana Ibu Bapak piawai sebagai seorang calon guru penggerak, ibarat di orkestra itu Bapak Ibu yang mengarrange itu. Bagaimana menyeimbangkan, menyelaraskan antara semua ekosistem pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian tercermin paling tidak ketika Ibu Bapak nanti menyampaikan materi, bagaimana menggerakkan, bagaimana mendiseminasi, bagaimana mengoptimalkan semua sumber belajar yang ada di kelas. Silakan nanti bisa ditunjukkan Ibu Bapak bagaimana memberikan stimulus untuk siswa bertanya, bagaimana memberikan semacam trigger untuk critical thinking dan sebagainya. Era sekarang Ibu Bapak yang namanya critical thinking, creativity, collaboration, communication, sebagaimana kompetensi abad 21, itulah akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mohon Ibu Bapak menjadi motor penggeraknya, men-trigger kepada siswa-siswi kita untuk mengarah yang berpikir kritis, analitis, kemudian juga yang lebih mengarah ke kreativitasnya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu, saya yakin semuanya sudah tahu, student centered learning tentunya itu yang harus menjadi salah satu parameternya bagaimana nanti Bapak itu bisa menunjukkan performansinya.
Nanti secara teknis Bapak akan dipandu oleh teman-teman, ada Mas Ruri, ada Pak Mamat, kemudian ada beberapa teman dari IPK Digas, juga di Mendiksus. Silakan nanti diikuti. Di pundak Bapak Ibu lah calon-calon guru penggerak itu harapan kami serahkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pengantar dari kami ucapkan selamat mengikuti ya clinical supervision untuk pelaksanaan persiapan seleksi tahap kedua. Mudah-mudahan semuanya bisa lolos seleksi kedua ini, sehingga nanti bisa berbondong-bondong, bisa menggerakkan, bisa mendinamika sebagai agen perubahan. Itu saja yang Dr. sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti bimbingan teknis di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam kesehatan, kesejahteraan, dan selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT. Saya kira begitu Pak Mamat, Mas Ruri, dan teman-teman semua, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seizin Bapak sekalian. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan bimbingan teknis ini secara resmi saya akan dibuka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah atas kata-kata dan doanya dan semangatnya ini rekan juga sudah siap sepertinya untuk menerima coaching klinik disampaikan oleh tim. Pak Mamat mohon izin Pak. Silakan. Oh ada ya Pak ya? Saya kira tadi. Ya tadi itu ya. Monggo. Betul aja Pak Andi kan? Monggo Pak Andi. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf, memang kapasitas barunya ternyata hanya 500. Kami memohon nanti Bapak juga ke teman-teman yang belum bisa join terkait dengan coaching klinik ini. Jadi memang pesertanya 500 aja. Semoga nanti bisa disampaikan ya. Kami titip Bapak Ibu bisa membagikan pengalamannya ini seperti itu. Untuk atau Pak Nasir. Siap. Saya dengan saya dulu ya Mas Surya. Ya, silakan Pak Andi. Pak Andi dulu boleh nanti baru saya. Silakan.
kasih Pak Nasir. Pak Muhammad. Oke, saya membantu tim GTK untuk guru penggerak program pendidikan guru penggerak, dan izinkan saya untuk share beberapa hal berkenaan dengan wawancara, simulasi mengajar dan wawancara Bapak Ibu ya. Jadi ini saya share paparannya, nanti paparannya ini akan diberikan, akan kita berikan nanti bisa via email, nanti kita berikan linknya kepada Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik. Nah ini nanti sambil ada paparan ini, dan juga nanti setelah paparan saya akan dilanjutkan oleh Pak Nasir secara teknis di SIM TKB Bapak Ibu sekalian, nanti bagaimana caranya. Nanti Bapak Ibu bisa sembari paparan, bila ada pertanyaan dimasukkan ke dalam chat pertanyaannya, dan nanti kita akan coba filter pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian kita akan coba respon Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah masuk ke tahap kedua dari simulasi mengajar. Jadi di tahap kedua ini kita sudah sampai kepada simulasi mengajar 7-12 September, dan kemudian nanti langsung dilanjutkan Bapak Ibu tanggal 14 sampai 22 September untuk wawancara. Nah, mengapa ini berbeda dalam hal waktu? Itu karena simulasi mengajar durasinya cukup pendek, sedangkan wawancara nanti Bapak Ibu durasinya agak panjang pertemuannya dengan asesor, yaitu 1 jam Bapak Ibu. Kalau simulasi mengajar nanti ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Nanti saya akan coba jelaskan tahapan-tahapannya. Nah, kemudian di sini saya ingin melihatkan apa yang harus dipersiapkan oleh kandidat ketika ingin mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Jadi ini beberapa hal khusus yang bisa disiapkan oleh Bapak Ibu semua, yang disiapkan untuk baik simulasi mengajar maupun wawancara Bapak Ibu. Pertama adalah dianjurkan Bapak Ibu mempersiapkan laptop komputer yang memiliki fitur kamera video dan mikrofon yang terhubung dengan koneksi internet. Nah, memang untuk seleksi simulasi mengajar, Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk menggunakan telepon pintar ya, atau smartphone, karena ini bisa mungkin mengganggu prosesnya, karena tangkapan terbatas dari kamera smartphone. Kemungkinan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi tidak disarankan dalam simulasi mengajar menggunakan smartphone. Walaupun demikian, untuk wawancara Bapak Ibu bisa memilih antara menggunakan komputer atau laptop atau, tapi harap dipastikan bahwa jaringannya cukup baik Bapak Ibu ya. Nah, jika tersedia, Bapak Ibu bisa menyiapkan peralatan pendukung konferensi video seperti handsfree atau headset atau pelantang telinga ya. Jadi mempermudah Bapak Ibu untuk kemudian menjelaskan atau dalam membuat simulasi mengajar Bapak Ibu jadi lebih bebas gitu ya. Nah, kalau ini tidak tersedia, mohon Bapak Ibu bisa menyesuaikan volume suara, jadi asesor bisa mendengar dengan baik. Nah, kemudian mohon siapkan sambungan internet yang baik. Bapak Ibu bisa juga menyiapkan sambungan cadangan. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan laptop, maka smartphone-nya bisa dipakai untuk siap-siap cadangannya. Jadi bila tiba mati, Bapak Ibu bisa tethering ya. Sampai dari handphone Bapak sekalian.
Jangan semua. Dan simulasi mengajar, dan juga laptop atau perangkat elektronik yang Bapak Ibu siapkan ini bisa menangkap suara dengan baik. Dan diharapkan Bapak Ibu berdiri ya, ketika memberikan simulasi mengajar tersebut. Jadi ini perlu Bapak Ibu latih sebelum tanggalnya datang. Jadi apakah ini bisa berjalan dengan baik dan sebagainya, Bapak Ibu diharapkan berlatih dengan keluarga atau rekan-rekan sesama guru. Nah, ada tampilannya nanti Bapak Ibu yang kita harapkan. Kita akan sudah berikan ada beberapa contoh nanti tampilan gambarnya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti munculnya seperti ini nanti di layar aksesoris. Jadi saya lihat beberapa dari Bapak Ibu yang hadir hari ini tampilannya sudah cukup baik ya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke sekolah untuk melakukan simulasi mengajar ini. Bisa di rumah, misalkan punya papan tulis kecil seperti ini, silakan. Bila tidak ada papan tulis di rumah, maka Bapak Ibu bisa memakai pincat, misalkan kertas. Jadi kami membuka kesempatan bagaimana yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah, menggunakan karton atau yang lain sebagai alat bantu dalam mempraktikkan simulasi mengajar. Jangan dipakai di dinding rumah ya Bapak Ibu, karena agak memberatkan dari mengajarnya. Baik. Jadi seperti itu tampilan untuk simulasi mengajar. Nah ini pelaksanaannya Bapak Ibu. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lihat adalah topik. Jadi topiknya sudah dipilihkan oleh kita dari tim GTK, itu sudah dipilihkan. Bapak Ibu bisa mengakses melalui link ini Bapak Ibu ya, tautan ini. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu akses nanti melalui file ini, nanti kita akan share ya. Kemudian persiapkan rencana simulasi mengajar. Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan rencana simulasi mengajarnya. Nah, apakah mungkin harus di-upload? Tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi kita sedang tidak menilai FPP-nya, tapi kita mau melihat kemampuan Bapak Ibu dalam mengajar. Jadi persiapkan saja rencana simulasi mengajarnya, persiapkan semua perlengkapannya, lalu ketika sudah siap semua, waktunya sudah datang, Bapak Ibu diharapkan login ke akun masing-masing dalam sekolah bergerak, dan di saat yang bersamaan Bapak Ibu diharapkan login ke akun Google. Nah ini nanti Bapak Ibu seperti login ke Gmail Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti login ke Gmail. Nanti jika sudah login, maka ketika Bapak Ibu mengklik tautan untuk simulasi mengajar, tautan untuk Google Meet yang telah disediakan oleh panitia, maka secara otomatis Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ruang meeting Google Meet ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kedua login ini harus dilakukan. Jadi kalau nanti tiba-tiba Bapak Ibu tidak bisa masuk ke ruang, kemungkinan Bapak Ibu belum login ke akun Google. Nah kemudian ketika pelaksanaan Bapak Ibu, Bapak Ibu masuk, nanti ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Pak Nasir dari tim aplikasi kita. Ini akan sangat rinci dijelaskan. Kemudian klik tautan Google Meet, lalu nanti akan ada dua asesor. Jadi ada dua asesor di ruangan. Bapak Ibu tidak perlu merasa gugup, silakan disapa asesornya. Kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan kepada mereka apakah gambar, apakah Bapak Ibu sudah cukup didengar oleh mereka. Ini jadi salah satu parameter. Dan bila posisinya masih kurang tepat, silakan Bapak Ibu mengatur dulu
Jadi dan tapi waktunya jangan lama-lama Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat singkat ya. Jadi silakan membuat penyesuaian dan kemudian nanti asesor di awal akan melakukan verifikasi kepada Bapak Ibu. Nah, jika di dalam verifikasi ini tersalah antara kandidat, jadi misalkan Bapak Ibu salah di ruangan, maka kita akan melakukan mitigasi Bapak Ibu ya. Jadi simulasi mengajarnya akan dibatalkan untuk sementara waktu. Nanti kita akan jadwalkan ulang. Jika Bapak Ibu salah masuk ruangan, itu hanya jika keadaannya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah sesuai, ketika dilakukan verifikasi sudah sesuai, maka silahkan jelaskan materi apa yang Bapak Ibu ingin bawakan. Jadi materi pembelajaran apa yang ingin dibawakan, kemudian jenjang apa yang Bapak Ibu ajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan simulasi mengajarnya selama 8 menit. Jadi Bapak Ibu melakukan 8 menit, ini asesor tidak akan berinteraksi, Bapak Ibu langsung mengajar saja. Nah, asesor Bapak Ibu akan menghentikan simulasi mengajar kalau Bapak Ibu melewati waktu yang telah disediakan oleh panitia, karena di setiap slot waktu ini sudah sangat ketat Ibu ya. Ini alasannya mengapa kita cukup strict dengan waktu. Jadi Bapak Ibu mohon konsisten juga mempersiapkan mengajarnya selama 8 menit. Saya yakin ini memang sangat singkat Bapak Ibu, tapi mohon dibuat sedemikian rupa sehingga materi yang diberikan itu cukup sederhana, tapi Bapak Ibu bisa mengaturnya dalam 3 alur pembelajaran, yang pembukaan, kemudian dan kemudian penutupnya. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai simulasi mengajar 8 menit, Bapak Ibu akan diminta menjawab ada 2 pertanyaan tambahan. Jadi Bapak Ibu silakan setelah selesai simulasi mengajar silakan duduk, kemudian nanti asesor akan menanyakan 2 informasi tambahan kepada Bapak Ibu. Setelah 2 pertanyaan tersebut, ini pertanyaannya kurang lebih, tanya jawabnya kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Setelah tanya jawab, maka setelah selesai Bapak Ibu bisa mengakhiri Google Meet tersebut dengan menekan tombol leave call yang ada di tengah ya, yang ada gambar telepon ini, itu bisa diklik nanti mungkin ada sedikit apa namanya bisa ditunjukkan, itu nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu ada beberapa informasi lain-lain di sini. Lakukan simulasi mengajar seperti telah saya jelaskan tadi, pembelajaran dilakukan secara tatap muka ya. Jadi ada murid, tapi muridnya tidak ada di situ, jadi seakan-akan ada. Kemudian simulasi mengajar yang akan dilaksanakan nanti ini bukan simulasi mengajar metode pengajaran daring Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kan banyak guru-guru yang pengajaran secara online. Nah, ini bukan metode yang akan kita nilai. Ini yang dinilai adalah metode pengajaran seperti biasa yang layaknya Bapak Ibu lakukan di dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak akan diberikan akses untuk melakukan share screen. Misalkan Bapak Ibu menyiapkan PPT gitu ya, atau video menggunakan laptop. Nah, ini tidak akan diberikan karena yang akan kita nilai adalah mengajar secara langsung, Bapak Ibu, bukan metode daring. Kemudian emang HP akan dihentikan nanti dengan tim sedikit dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini kompetensi yang nanti kita akan lihat Bapak Ibu selama seleksi simulasi pengajar. Ada 3 kompetensi yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi guru belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar dan pengajaran efektif. Dan kemudian menunjukkan kebiasaan diri atau self-regulation learning. Jadi ini kompetensi yang nanti akan kita lihat dari simulasi mengajar. Ini sudah kita berikan juga dari surat direktur kepada seluruh dinas ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengumpulnya. Baik. Nah, kita seleksi wawancara Bapak Ibu tanggal 14 sampai 20 September. Maaf, bisa dikit Bapak Ibu yang masih tidak ingat. Bapak. Nanti izin saya untuk tahu macam
All aja Pak yang Biasanya itu Mohon pada host tolong mute all ya. Iya, terganggu sekali. Cahaya disusoni, bro, cahaya disusoni. siapkan supaya tidak ada suara-suara berisik yang masuk ya dalam ruangan tersebut. Kemudian pencahayaan cukup terang dan ada akses listrik dan internet. Nah, komputer sama Bapak Ibu bisa menggunakan kamera video dan mikrofon. Nah, untuk wawancara, Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat elektronik yang Bapak Ibu miliki, misalkan smartphone atau tablet, karena tidak ada simulasi apapun dalam wawancara. Bapak Ibu bisa menaruh perangkat Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu dan juga menggunakannya untuk melakukan. Akan mengikuti wawancara 60 menit dan jika selesai Bapak Ibu bisa menekan tombol default dan selesai. Nah, selama wawancara Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi apapun yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa mulai coba gali-gali sekarang apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, dan ini akan ditanyakan nanti ketika wawancara Bapak Ibu. Ini kompetensi yang akan dilihat selama wawancara, apakah Bapak Ibu memiliki tujuan atau misi, apakah Bapak Ibu membangun hubungan yang positif, memiliki daya juang atau resiliensi, kemudian inisiatif untuk mengambil tindakan, pembelajaran yang berkelanjutan atau continuous learning, dan bisa mengembangkan orang lain atau coaching. Ini akan coba ditanyakan oleh wawancara. Kemudian kematangan etika ini juga akan menjadi kompetensi yang akan dilihat. Kemudian pengambilan keputusan.
selama Bapak Ibu sudah guru. Kembali saya ingatkan, silakan Bapak Ibu persiapkan sebaik mungkin dan siapkan mulai diingat gitu ya hal-hal yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru, apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini, dan ini akan membuat wawancara ini akan berjalan dengan lancar Bapak Ibu semua. Jadi tidak perlu nanti tidak perlu panik ketika bertemu dengan asesor, Bapak Ibu silakan menanyakan ya secara baik saja dengan para asesor. Nanti para asesor menanyakan, Bapak Ibu memberikan respon. Jadi tidak perlu takut kepada para asesor kita. Baik, Bapak Ibu, itu untuk wawancara dan simulasi mengajar. Ada beberapa informasi lain Bapak Ibu yang sedang kita sampaikan. Yang pertama, mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses daring ini. Ini adalah pertama kalinya kita mencoba melakukan proses perekrutan, melakukan seleksi secara daring, bertemu langsung dengan menggunakan metode daring. Dan juga bila Bapak Ibu tidak bisa masuk nanti ke dalam Google Meet misalkan, tolong diberikan waktu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan waktu misalkan 5 menit ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam lebih dari 5 menit, silakan Bapak Ibu menghubungi kami untuk mengatasi kendala tersebut. Jadi kemungkinan bila tidak bisa masuk di hari itu juga, maka kita akan jadwalkan ulang jadwal Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu pantau melalui dashboard masing-masing jadwal terbarunya seperti apa jika terjadi kendala. Bapak Ibu bisa menyampaikannya lewat email kepada kami atau melalui live agent yang tersedia. Ya. Nah, mohon juga Bapak Ibu berusaha memastikan agar sambungan internet ini tersedia. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan secara konteksnya dalam proses pelaksanaannya. Nah, nanti secara proses teknis ini saya serahkan kepada Pak Nasir ya untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Untuk selanjutnya Pak Nasir dipersilakan. Untuk selanjutnya Pak Nasir dipersilakan. Mute Pak. Maaf. Sudah. Pak Nasir. Oke. Halo, Ya. selamat siang Pak Mamat, Pak Andi, Silakan. Bapak Ibu seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya buat kita semua. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya dari tim pengembang aplikasi Guru Penggerak. Saya akan mempresentasikan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan proses simulasi. Dan untuk mengetahui kapan Bapak Ibu akan mengikuti simulasi mengajar. Baik. Pertama, Bapak Ibu pasti seperti biasa login seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di Guru Penggerak, kemudian memasukkan akun SIM PKB-nya dan juga kata sandi. Jangan lupa pada saat ini yang digunakan pada saat mendaftar kemarin. Nah, Bapak Ibu kemudian klik masuk. Setelah masuk, kemudian Bapak Ibu sudah diberikan informasi seluruh peserta yang dinyatakan diterima
untuk mengikuti tahap 2 itu diberikan ucapan selamat ini di dashboard. Jadi Bapak Ibu sudah diberikan ucapan selamat, kemudian diingatkan bahwa simulasi mengajar akan diselenggarakan tanggal 7 September sampai tanggal 12 September. Dan wawancara akan dilakukan pada 14 September sampai dengan 26 September 2020. Simulasi mengajar dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Tadi disampaikan slot waktu 30 menit, tetapi Bapak Ibu akan praktik selama 8 menit. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu mohon dengan sangat memperhatikan jadwal tersebut. Bapak Ibu diharapkan hadir 15 menit sebelum tes dimulai. Disiapkan perangkat laptop, jaringan internet stabil, dan rencana simulasi mengajar sebaik mungkin. Jadwal simulasi rentang waktunya sudah dikonfirmasi, harus Bapak Ibu konfirmasi mulai dari tanggal 1 kemarin sejak pengumuman disampaikan sampai dengan besok tanggal 5 September jam 23.59. Nah, ini Bapak Ibu masih ada 100 orang lagi yang belum melakukan konfirmasi jadwal. Mohon untuk semuanya, Bapak Ibu, ini adalah satu kesatuan tim guru penggerak. Untuk itu harusnya yang masuk itu yang mengikuti seleksi ini adalah 4.598 harus bisa mengikuti semua. Karena Bapak Ibu adalah yang terbaik dari yang terbaik yang sudah menyisihkan segitu banyak. Itu saya berharap semua saling mengingatkan. Setelah itu kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu klik tutup. Ya, nah nanti muncul di sini di aplikasi Bapak Ibu adalah langkah seleksi tahap 2 calon peserta pendidikan guru penggerak. Itu seleksi simulasi mengajar. Di situ Bapak Ibu diminta untuk set jadwal. Ya, Bapak Ibu set jadwal, di situ diminta adalah untuk melakukan konfirmasi. Di sini dimunculkan bahwa seleksi mengajar itu sudah dijelaskan pengertiannya, dan ini waktu yang diberikan ke Bapak. Ya. Jadi jadwal yang ada di tampilan Bapak Ibu itu dicatat bahwa Bapak Ibu akan melakukan simulasi, seleksi simulasi teknik mengajar 7 September 2020, ini contoh ya, pada sesi slot 10.30, 11.30. Ini waktu Indonesia Barat. Jadi semua waktu sesi slot adalah waktu Indonesia Barat. Sehingga Bapak Ibu yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur, silakan sesuaikan dengan waktu masing-masing. Kalau di sini 10.30 berarti Bapak di sana di Indonesia Tengah 11.30, Bapak di Indonesia Timur berarti 12.30. Ya, lewat 1 jam dan lewat 2 jam. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Kemudian konfirmasi jadwal. Klik konfirmasi jadwal. Nah, setelah jadwalnya dikonfirmasi, diingatkan kembali, di bawah ini merupakan jadwal simulasi mengajar Bapak Ibu. Hari Senin, tanggal 7 September, jam 10.30, 11.30. Kemudian Bapak Ibu checklist dengan ini menekan tombol konfirmasi jadwal. Saya mengetahui dan akan menghadiri seleksi simulasi mengajar pada jadwal dan kebutuhan. Kemudian konfirmasi jadwal. Nah, setelah Bapak Ibu dapat konfirmasi jadwal, ini Bapak Ibu berarti sudah dinyatakan siap untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana Pak? Bagi kami peserta ada yang belum. Bagi peserta yang nanti sampai tanggal 5 belum melakukan konfirmasi, itu kementerian otomatis melakukan auto submit. Jadi tetap disubmitkan oleh sistem dan wajib mengikuti. Apabila dia tidak hadir, berarti dianggap mengundurkan diri. Itu setelah Bapak Ibu klik, kemudian lihat detail jadwal dari Bapak Ibu. Ini ketika di hari H, saya balik sedikit, di hari H, Bapak Ibu, contoh sudah hari Senin, sudah di jam 10,
itu Bapak Ibu sudah mulai terbuka detail jadwal Andanya ini sudah begitu diklik, itu simulasi mengajarnya sudah mulai aktif. Tombol biru simulasi mengajar ini saat ini belum aktif ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti pada saat menjelang pelaksanaan, tombol biru ini akan aktif, akan bisa diklik. Begitu tombol biru ini diklik Bapak Ibu, terus kemudian langsung ini akan diarahkan ke Google Meet. Jadi diarahkan ke Google Meet bagaimana caranya Pak? Itu yang tadi Pak Andi sampaikan bahwa Bapak Ibu selain login ke akun SIM PKB untuk guru penggeraknya, Bapak Ibu juga melakukan login di Gmail-nya Bapak Ibu. Jadi buka dua layar, yang satunya adalah browser untuk membuka SIM PKB-nya, yang satu browser lagi buka untuk Gmail. Sehingga begitu klik Bapak Ibu mengklik tadi simulasi mengajar, ini otomatis sistem langsung menuju ke aplikasi Google Meet. Kalau Bapak Ibu sudah punya Gmail, otomatis dia langsung membuka aplikasi tersebut. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu nanti akan langsung diarahkan ke URL Google Meet atau diarahkan ke link untuk melakukan Google Meet, sama seperti Bapak Ibu kalau Zoom. Minta linknya dong. Nah, linknya ini yang nanti diberikan di aplikasi ini. Di sini itu berisi link. Sebenarnya di belakangnya itu berisi link tempat Bapak Ibu harus meeting di room mana. Nah, ini roomnya Bapak Ibu klik, langsung menuju ke sini. Nanti ada permintaan ask to join. Ask to join berarti Bapak Ibu meminta untuk join. Sehingga ini membuat tidak semua orang bisa masuk. Tidak ada yang namanya boom zooming atau boom Google Meet. Contoh tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal masuk, itu tidak bisa. Karena kita protect hanya yang punya link yang bisa join, dan yang bisa join pun hanya bisa disetujui oleh para asesor atau para tim penilai. Bapak Ibu klik ask to join. Nah, kemudian sudah muncul. Nah, kalau ini tadi gambarnya menjelaskan, tadi Pak Andi memperlihatkan gambar di depan. Bapak Ibu nanti akan dicek, pertama ada konfirmasi data Anda. Asesor itu memegang data Bapak Ibu, memegang KTP-nya, ada data yang kemarin Bapak Ibu sampaikan, terus melihat juga IC yang Bapak Ibu isi, melihat CV yang Bapak Ibu punyai, sehingga kita harapkan semua peserta itu menyampaikan dengan jujur. Ya, jadi tidak perlu tertutup, tidak perlu malu-malu, tidak perlu kecil hati. Bapak Ibu harus menampilkan perform bahwa pada saat itu Bapak Ibu adalah yang terbaik. Ya, perform yang berani, perform yang betul-betul siap bahwa memang mungkin Bapak Ibu pada saat pengisian IC kemarin, aduh waktunya habis, dari 9 cuma isi 8 begitu. Wah, CV-nya juga waduh bermasalah sampai ada yang putus. Tadi saya dengar ada yang sudah sempat putus asa gitu ya, ternyata diterima di tahap 2. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk perform. Kalau kemarin itu adalah bentuknya tulisan, mengetik, melihat dokumen, saat ini adalah kesempatan Bapak Ibu menampilkan perform Bapak Ibu semua. Bahwa Bapak Ibu layak menjadi tim guru penggerak pertama, menjadi peserta guru penggerak pertama yang akan dididik sampai dengan 9 bulan ke depan. Bahwa betul-betul Bapak Ibu adalah pengajar terbaik yang memang lulus dari seleksi yang cukup menurut kami dan menurut Bapak Ibu juga baru pertama kali seperti ini. Ada tes bakat skolastik yang kayaknya juga sudah lama nggak pernah hitung-hitung kayak begini, muncul lagi soal seperti ini. Ya, itu luar biasa bagi Bapak Ibu yang non eksakta. Kemudian ingat, tenang, kemudian ikuti arahan tim penilai. Ingat, komunikasi yang jelas. Kalau tidak jelas ditanya, jangan Bapak Ibu
Terus pada saat wawancara diminta lain, apa yang disampaikannya lain. Atau pada saat simulasi mengajar dan diminta topiknya ini, Bapak Ibu menyampaikan topiknya berbeda. Ikuti arahan tim penilai. Sekali lagi, ikuti arahan tim penilai. Ya, walaupun Bapak Ibu ternyata kenal tim penilainya, pura-pura tidak kenal. Ya, jangan sampai terus merasa lebih kenal gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah selesai, itu boleh end session dan leave daripada meeting, karena nanti tim penilai 1 dan tim penilai 2 akan melakukan integrasi nilai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai diminta keluar, Bapak Ibu keluar. Jangan coba-coba untuk mendengarkan atau jangan coba-coba untuk berlama-lama di situ. Ya, ini nanti jadi tim penilai menilai Bapak Ibu tidak baik. Itu kalau sudah diminta silakan. Bapak Ibu sudah selesai, terima kasih, boleh keluar. Kami akan mengintegrasikan nilai Bapak Ibu keluar. Ya, ini aturan yang sudah kita berikan. Oke. Nah itu Bapak Ibu, kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh close, bisa menunggu hasilnya yang akan nanti diumumkan. Nah, cuman memang beberapa kejadian ini kita pada saat wawancara atau pada saat simulasi mengajar worst case-nya saja, tiba-tiba laptopnya rusak, tiba-tiba perangkatnya rusak, tiba-tiba Bapak Ibu harus di jalan kejar sinyal, ya harus lari ke bawah tower, terus laptop mungkin nggak bisa, baterainya lama, cuma bisa berharap ke mobile phone, walaupun sangat tidak disarankan. Ya mau bilang apa lagi, Indonesia Raya ini kan disparitasnya luar biasa. Kita berharap kendala itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, ini kami berikan sedikit solusi. Ini tips ya, tadi sudah disampaikan Pak Andi juga, ya. Ini 30 menit yang berharga buat Bapak Ibu, walaupun nanti 8 menit untuk presentasi, sisanya biasanya kan perkenalan, persiapan, koneksi putus nyambung, sampai stabil, asesor 1, asesor 2 sudah ready, baru Bapak Ibu menyampaikan, setelah itu keluar, pokoknya waktunya 30 menit seluruh proses itu. Kenapa? Sehingga jangan sampai terlambat, karena Bapak Ibu asesor itu harus menilai 4.000 orang, Bapak Ibu bayangkan, per hari Bapak Ibu asesor itu harus menilai 800-an orang. Jadi Bapak Ibu jangan terus karena Bapak Ibu merasa lebih penting, tidak hadir, terlambat, tidak konsisten. Nah ini mempengaruhi ribuan yang ada di belakang. 800-an orang per hari, itu kalau hanya satu orang di sesi slot awal membuat masalah, itu Bapak Ibu asesor yang lain mengalami kendala. Karena mereka sudah ditunggu oleh peserta berikutnya. Ingat baik-baik bahwa Bapak Ibu itu penentu teman Bapak Ibu di belakang. Kalau di depan sudah tidak baik, di belakang pasti akan kena imbasnya. Itu tolong saling menjaga. Ini yang dengan memberikan.
saya nggak punya HP Android, Pak. Tuh, Bapak punya HP apa? Saya punya HP Samsung Galaxy 11, Pak. Ya itu sudah. Ya, itu ini contoh. Ya, Bapak Ibu buka layanan aplikasi di Google Play Store, terus kemudian cari Google Meet. Ini ya, yang kedua, mencari Google Meet, kemudian setelah itu Bapak Ibu install, nanti munculnya gambarnya kayak gini, warna hijau. Kalau kan Bapak Ibu sudah pakai Zoom, itu sudah ada. Ya ini Google Meet, dia modelnya seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah, ya itu juga pertama pastikan headset, speaker, dan webcam berfungsi dengan baik. Nanti silakan ask to join. Kalau pakai mobile ini juga ada ini, ya. Kemudian nanti diberikan izin. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti akan kejadian kayak gitu, install Google Meet-nya dulu terlebih dahulu. Kemudian begitu proses simulasi mengajar dimulai ataupun wawancara, ikuti arahan tim penilai. Ibu, ini kami sudah siapin bantuan. Jadi Bapak Ibu nanti kita share juga, ini bantuan secara online web based. Nanti Bapak Ibu bisa membaca-baca di sini, panduan ini untuk melakukan panduan yang dan simulasi latihan sebelum tanggal 7. Masih ada waktu Bapak Ibu, hari ini masih ada waktu sampai dengan 2 hari ke depan sebelum hari Senin. Jadi hari Sabtu, Minggu, Bapak Ibu bisa uji coba belajar menggunakan Google Meet. Kemudian kami ucapkan terima kasih, ya selamat nanti persiapan, dan izin waktu mungkin sekitar 15 menit, kita akan demokan secara live. Kira-kira Bapak Ibu akan melaksanakan bagaimana Bapak Ibu akan melakukan Google Meet atau bagaimana Bapak Ibu melakukan di aplikasi. Oke, saya akan coba panggil tim saya. Mas Suyana bisa dimonitor? Pak Yozi, mungkin Mas Suyana bisa di open ini. Iya, Pak. Ya, monitor mana sih? Oke, silakan Mas Suyana share screen. Oke. Untuk langsung peserta biar bagaimana mereka mengklik jadwalnya dan langsung masuk. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Nasir. Selamat sore Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa pada kesempatan ini kami akan mencoba melakukan simulasi secara live bagaimana Bapak dan Ibu sebagai peserta atau kandidat nanti akan melakukan simulasi mengajar mulai dari proses login pada aplikasi Guru Penggerak sampai dengan masuk ke Google Meet untuk melakukan proses simulasi mengajar. Nah, ini yang saya tampilkan di layar monitor ini adalah laman untuk login ke aplikasi Guru Penggerak seperti biasa. Nanti di sini Bapak dan Ibu akan diminta memasukkan akun SIM PKB yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran di awal dan juga kata sandi yang digunakan pada saat di awal. Ini saya menggunakan akun yang demo, jadi untuk proses demonstrasi aplikasi saja.
bahwa kita bersedia melakukan simulasi atau melakukan seleksi simulasi mengajar pada tanggal dan jam yang telah ditentukan. Nah, di bawah ini informasinya, kemudian di tombol bagian paling bawah, kalau tadi bentuknya adalah konfirmasi, ya, konfirmasi jadwal, maka setelah dikonfirmasi akan berubah menjadi detail jadwal. Tinggal diklik. Nah, maka di sini pada saat pelaksanaannya nanti, Bapak dan Ibu tinggal mengklik tautan simulasi mengajar. Pada laman ini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah informasi mengenai tautan ke Google Meet. Nah, jadi tadi juga sudah disampaikan baik oleh Pak Andi dan juga Pak Mistir bahwa sebelum pelaksanaannya nanti kita diwajibkan atau diharuskan untuk memiliki akun Google. Pertama ya, memiliki akun Google atau Gmail. Kemudian yang kedua, pada perangkat yang akan kita gunakan, baik itu laptop, PC desktop ataupun handphone ataupun tablet, di perangkat yang kita gunakan itu sudah terinstall Google Meet. Kemudian di bawah di sini ada informasi tim penilai, ya, informasi tim penilai dan juga informasi lainnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti tinggal mengklik tautan ke Google Meet di sini, tautan ke Google Meet. Nah, maka di sini akan muncul tombol ask to join. Jadi di sini akan muncul tombol ask to join. Jadi ini secara otomatis nanti tinggal Bapak dan Ibu tinggal klik saja. Nah, sebelumnya nanti pada saat pelaksanaan, pada saat pelaksanaan di room Google Meet ini nanti akan ada dua asesor atau penilai yang sudah standby, ya, yang akan standby di room ini. Jadi nanti Bapak tinggal klik ask to join di sini. Nah, di sini kita tinggal menunggu persetujuan dari para penilai agar kita bisa masuk ke room Google Meet. Nah, ini sudah muncul, ya, sudah tayang. Di sini ada dua asesor, ya, ada dua asesor. Yang pertama ada asesor 1, kemudian asesor 2. Jadi di sini akan muncul nantinya dua layar, ya, yang menampilkan asesor 1 dan asesor 2. Nah, di layar asesor, ya, di layar asesor nanti ini akan muncul layar kita. Ya, nanti ini akan muncul layar kita. Jadi para asesor bisa melihat seperti apa kita melakukan simulasi mengajar. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan simulasi mengajar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik prosedur, kemudian Pak Nasir, atau dilakukan simulasi sampai dengan kita menutup meet-nya atau seperti apa, ya? Baik, terima kasih Mas Wiyana, bisa di screen-nya Bapak Ibu. Demikian, itu asesornya luar biasa, sangar Bapak Ibu, ya. Kalau begini pesertanya nggak berani nanya ini kalau kayak gini. Terima kasih Bapak Ibu asesor, Mas Wiyana dan tim yang sudah memberikan gambaran. Bu Hendri kayaknya dari tua tertawa terus itu.
karena lihat asesornya luar biasa seperti ini. Nanti asesor benerannya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Bapak Ibu, jamin. Ya, saya kembalikan kalau gitu ke Pak Mamat, kepada Pak Ruri dan tim kami. Ya. Apabila ada pertanyaan, kita berikan ke Bapak Ibu untuk memoderasi. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya tanya jawab. Untuk selanjutnya tanya jawab akan dipandu oleh Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Ya, makasih banyak Pak Mamat, Pak Nasir, Pak Andi udah menyampaikan tips and trick cara simulasi mengajar besok seperti apa. Sudah ada 6 partisipan yang tanya ya. Nanti saya bisa dari kolom chat maupun dari ini dari raise hand ya. Dari Pak Gusti Semadi Putra dulu Pak, silakan Pak. Saya unmute Pak ya. Ya, silakan Pak. Dan tim semua, saya ingin bertanya, saya mengharapkan. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan masalah simulasi mengajar. Saat simulasi mengajar yang saya amati ada 3 kegiatan, Pak. Yang pertama akan diawali dengan perkenalan. Saya akan menanyakan dulu apakah sudah suara sudah bagus. Tentunya saya ada di depan laptop. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi mengajar kurang lebih 8 menit. Jadi saya harus menggeser dulu letak laptopnya, mejanya. Saya harus menggeser dulu supaya agak menjauhi dulu papan.
Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu ajar sekarang. Lalu untuk topik-topik yang lain sesuai dengan mapelnya itu sudah ada tersedia di link di tautan yang sudah disebarkan ke surat pengumuman. Jadi mohon mengikuti topik yang ada di situ. Nah, topik-topik tersebut sudah dipilih berdasarkan mata pelajaran, ada pilihannya, ada 10 topik yang bisa diambil. Nah, itu yang jadi dasar Bapak Ibu untuk menyusun nanti materi pembelajarannya. Itu mungkin. Oke. Berarti ini misalnya ya Pak Andi ya, misalnya saya guru TIK, saya ngajar SMP. Kalau nggak ada topik di situ, saya nggak pilih ambil topik mapel lain, terus saya kaitkan dengan TIK gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalkan memilih mapel lain, tapi pengajarannya sesuai dengan TIK gitu ya. Iya. Jadi ya dimungkinkan saja, tapi memang sebisa mungkin kan TIK ada kurikulumnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin kurikulum itu kita bisa ikuti yang ada di sekolah. Oke, terima kasih Pak Andi. Untuk mapelnya disesuaikan mapel masing-masing ya, jenjang dan mapel masing-masing. Ini ada pertanyaan menarik juga. Bolehkah menggunakan media PPT, PowerPoint, layar LCD di sekolah layaknya kita mengajar? Ya, jadi kalau selama layar LCD-nya itu ditampilkan di sekolah gitu ya, tapi ini tidak dianjurkan Bapak Ibu ya, jadi tergantung keadaan situasi daerah masing-masing. Kalau memang penyebaran COVID-nya masih tinggi, kami tidak menyarankan Bapak Ibu pergi ke sekolah gitu. Sesuai dengan keadaan, Bapak Ibu bisa menilai. Nah, yang 2013 atau kurikulum darurat yang sekarang sudah dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Pustiapati. Mari Pak Andi, ya, silakan dijawab Pak. Baik Bu Pustia, terima kasih Bu. Jadi yang kita pakai kurikulum 2013 Bu untuk acuannya. Tentu saja Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Nanti misalkan materi yang sama ada di kurikulum darurat, nah itu bisa dipakai. Jadi kami tidak terlalu kaku, Ibu, Bapak sekalian. Jadi kurikulum 2013 bisa digunakan sebagai acuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi, Bu Pustiapati ya dari Brebes. Ini ada yang menarik juga ini, saya izin bertanya. Saya Dwi Teresia dari SMAN Negeri 1 Amlapura Karangasem. Saya ingin bertanya apakah kita boleh menggunakan dua perangkat. Maksud saya kita login lewat HP dan lewat komputer untuk menghindari jika sewaktu-waktu putus. Wah, ini tips yang menarik ini.
Ini bukan pertanyaan ya, ini saya respon, ini tips bagi Bapak Ibu guru, jika punya HP, punya laptop, login di dua-duanya boleh. Jadi nanti mungkin ditaruh di depan, udah siap dua-duanya. Artinya di sana ada topik katanya ya. Ya. Topik itu apakah artinya ada pertanyaan dari teman-teman juga ya di nomor tim ini, topik itu sama dengan tema atau subtema atau bagaimana? Kemudian pada saat simulasi belajar itu kan kalau kita belajar itu dalam satu pertemuan begitu. Nah, apakah itu dalam simulasi itu penuh dari awal dari pembukaan sampai akhir pembelajaran itu yang dirangkum dalam 8 menit itu? Artinya dari pembukaan, dari pendahuluan, inti, kemudian penutup pembelajaran itu apakah seperti itu? Sehingga dirangkum dalam 8 menit. Kalau pembelajaran sesungguhnya kan sampai 2 jam, sampai 3 jam begitu maksud saya. Kemudian dalam sesi tanya jawab, maaf mungkin saya sekedar bertanya, apakah dalam tanya jawab itu dalam wawancara itu maksud saya, apakah itu konfirmasi begitu, konfirmasi dari isi yang kita sudah isi atau bagaimana? Atau kan kadang-kadang ada juga dalam isi itu kemarin karena kita dikejar oleh waktu sehingga ada jawaban-jawaban yang seharusnya memang kita tuangkan di dalam isi itu, tetapi kita lupa, sehingga mungkin bisa di sana nanti di dalam wawancara itu bisa kita sampaikan kembali. Itu saja Pak. Bisa saya pertanyaan. Terima kasih Pak Wiren Take ya. Dari mana Pak? Mohon maaf sebelumnya. Dari Lombok Timur. Woi, Lotim ya. Salam dari Lotim. Baik, silakan Pak Andi yang pertama ya. Untuk yang wawancara mungkin disinggung sedikit aja karena ini simulasi mengajar. Ya, baik Pak Wirantaku, mungkin untuk topik dulu Pak ya. Topik mengajar itu seperti apa gitu? Karena memang dalam pembelajaran kan ya, saya merasa ibu berikan.
Oke, silakan Franciscus, ya, saya langsung tanggapi ya Mas Budi. Ya. Pak Franciscus, terima kasih Pak untuk upayanya untuk tahap 1 ya, walaupun kendala-kendala mungkin muncul. Jadi yang kami nilai itu bukan nanti untuk menjawab secara langsung ya Pak, walaupun sambungannya jelek itu tidak mempengaruhi penilaian Pak. Jadi nanti kita ada coba mitigasi. Jadi misalkan tadi ketika Bapak mengalami kendala, Bapak bisa melapor kepada kami. Ketika di tengah-tengah, kendala tidak hanya muncul nanti di dulu Pak, dari kandidat, tapi juga akan muncul dari asesor, bisa jadi ya, karena asesor ini kita pilih acak Pak, dari seluruh daerah juga di Indonesia. Jadi bisa jadi dari PITA juga ada, dari WIT juga ada. Jadi mungkin bisa jadi akan ada masalah-masalah juga muncul gitu. Jadi oleh karena itu perlu kesabaran dari kita semua. Nah, tapi yang jelas tidak ada penilaian yang menyangkut masalah kualitas hubungannya gitu. Jadi kalau misalkan gambarnya misalkan terputus-putus sebentar gitu, itu tidak akan mempengaruhi Pak. Nanti fokusnya hanya pada penilaian simulasi mengajar dan juga ketika wawancara adalah jawaban-jawaban Bapak. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Kita akan berusaha bantu Pak. Bila ada masalah kita coba. Direspon sedikit Pak Andi terkait itu. Ya. Baik Bu Betri. Jadi berfokus pada anak itu memang kita mau lihat gitu Bu ya, apakah kita bisa Bapak Ibu semua menunjukkan. Nah itu memang dicapai melalui berbagai macam cara Bu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Ibu melihat menggunakan proyektor menjadi waktunya jadi lebih panjang, nah Ibu bisa menggunakan metode-metode lain. Kita memang pastinya ketika berbicara berorientasi pada anak itu kondisinya bisa macam-macam ya. Mungkin Ibu sudah lebih katam dari saya ketika proyektor belum ada di sekolah, ketika proyektor sudah ada di sekolah gitu ya. Jadi mungkin
hal-hal seperti itu kita sesuaikan dulu, kita coba cukupkan dalam 8 menit gitu ya. Jadi latihan yang Ibu lakukan, asal Ibu memang Bapak Ibu sudah yakin bahwa metode-metode yang Bapak Ibu lakukan adalah yang terbaik untuk anak, ini kita coba lihat Bu nanti dalam proses seleksinya. Gitu ya Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Pak Andi, Bu Betri, ini dari Bu Solvansina M. Raheng. Saya Pak, bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu jadi sedih nih Bu kita. Itu hari Sabtu aja Bu ya? Iya Pak. Ya, Oke. Pemadaman. Kalau di skenario awal itu tanggal 13 akan ada simulasi mengajar susulan bagi Bapak Ibu guru yang konteksnya kayak Ibu Safran Tolvan tadi seperti itu. Tapi jaringannya nggak mati Bu gitu. Jadi listriknya aja yang mati, tapi HP dan laptopnya
masih bisa nyala ya, dengan asumsi internetnya nggak mati. Oke, terima kasih. Ini ada yang tanya ini. Mohon maaf Pak Ruri, kami terlambat mengikuti meetingnya. Apakah bisa diinfokan kembali apa saja yang jadi penilaian simulasi mengajar? Rencananya ini akan diunggah di YouTube Bapak Ibu. Nanti ini bisa di-share ke teman-teman guru yang lain atau Bapak Ibu guru yang baru join. Nanti bisa melihat kembali tayangan sesi coaching klinik ini. Oke, kita geser ke Ibu Putu Eka Juliana Jaya dari Bali. Silakan Ibu. Halo Ibu Putu, silakan. Bisa dengar suara saya, Bapak? Oh, bisa Bu, bisa. Ya, selamat sore Pak Rudi, Pak Arifin, Pak Mamat, juga ada tadi Pak Nasir. Mungkin Kak Direktur sudah tinggalkan tempat. Saya Putu Eka Juliana Jaya dari SMP Negeri 1 Denpasar. Berbahagia sekali kami bisa sampai pada tahap 2 ini setelah berlalu tahap 1 kurikulum VTEC dan TBS-nya. Untuk tahap simulasi mengajar ini, kami memang akan berusaha bagaimana menunjukkan performance kami sehingga bisa berusaha menyeimbangkan, menyelaraskan semua ekosistem pendidikan yang ada di kelas seperti amanah dari Pak Direktur tadi. Kenapa perangnya? Permasalahan kok cantik. Halo. Mohon maaf, tolong mute dulu semua. Ya, mohon maaf. Iya maksudnya ya. Begini saya. Silakan Bu Putu, dilanjutkan kembali Bu. Oke. Terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, kami sangat ingin berpartisipasi di dalam program guru penggerak ini, terutama untuk menjadi agen perubahan sehingga bisa membuat siswa kita menjadi pelajar Pancasila yang seperti yang diharapkan, dengan menguasai kompetensi abad ke-21 ini. Terkait dengan hal tersebut Bapak, saya tidak kepada teknis karena teknisnya sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Mamat, Pak Steven. Sekarang kami ingin bertanya berkenaan dengan tahap 1 ini kami 4.598 orang yang lolos. Mohon izin akan menjadi berapa sampai kemudian menghasilkan 2.800 di tengah-tengah ini di wawancara ini akan tersisa berapa? Ini jadi kami perlu mengetahuinya untuk terima kasih, Bu. Kemudian yang berikutnya ada email yang kami terima Pak Ruri, maaf 1 menit saja. Ada email yang kami terima berkenaan dengan pengumuman guru penggerak ini yang berisikan dengan SK keputusan yang lolos. Namun yang dari Denpasar kami amati belum masuk di dalam Google Drive-nya. Jadi dari Bali ada 3 yang mewakili, Badung, Karangasem dan Denpasar. Yang untuk SK Denpasar itu belum masuk di dalam Google Drive. Jadi mohon pencerahan. Kami percaya bahwa sistem ini akan menyaring yang terbaik dari kita. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih Pak Rori. Terima kasih banyak Ibu. Untuk yang pertama Ibu udah ngomongin peluang ya. Waduh, ini dari 4.598 diambil berapa ini? Peluang saya berapa ini? Ini udah ngomongin peluang ya. Pak Mamat mau nambahin Pak terkait ini kuota yang diterima Pak atau nambahin kali Mas. Ya, jadi Bu Eka, jadi untuk wawancara dan juga ke simulasi mengajar, targetnya memang 2.800 Bu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan jumlah yang kategori yang bagusnya itu di atas 2.800,
kita mungkin akan pertimbangkan Bu, karena kita memang mencoba meraih target besar ya di akhir nanti ketika beberapa tahun ke depan kita berupaya agar lebih besar lagi gitu. Jadi setiap angkatan angkanya akan cukup besar. Nah, tapi untuk seleksi wawancara dan juga simulasi mengajar, kami tidak akan memotong di tengah Bu. Jadi nanti hasil simulasi mengajar dan wawancara ini akan digabungkan, dan hasil penilaian kedua aspek ini nanti akan kami jadikan pertimbangan untuk meluluskan Bapak Ibu semua menjadi calon peserta pendidikan guru penggerak. Jadi tidak akan kita potong di tengah. Nah, ini juga akan melewati tahap-tahap yang cukup panjang, karena setelah nanti dimulai oleh asesor, maka kita akan plenokan dan akan diputuskan nanti bersama-sama dengan para pimpinan Bu. Jadi ini sifatnya akan sangat terbuka untuk penilaiannya tidak akan dalam hal dipilih-pilih gitu ya, tapi kita akan coba menilai dari setiap bagian, kita akan coba cari yang terbaik. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nasir. Berkenaan dengan email Pak Ruri mungkin. Ya, terima kasih Bu Putu. Bisa Bapak Ibu terima dan konfirmasi untuk Bapak Ibu ikuti. Jadi ini akan menjamin bahwa prosesnya akan berjalan lebih lancar gitu. Nah, Bapak Ibu silakan nanti komunikasi dulu dengan panitia mungkin dulu ya, dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Andi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah disiapkan opsi-opsinya. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat link Google Drive yang berisi surat direktur, nanti mohon sesama gurunya juga akan di-share. Tadi juga sudah di-share di sini. Sekarang kita masih punya waktu 9 menit sebelum kita tutup agendanya. Kita beri kesempatan kepada Bu Sri Asmanah Subandi. Silakan Ibu. Selamat sore Bu Sri Asmanah Subandi.
Halo Bu Sri. Kalau tidak bisa, saya geser dulu ke Pak Ahmad Syah. Silakan Pak Ahmad Syah. Oke, silakan Pak Ahmad Syah. Silakan Pak Ahmad Syah. Halo Pak. Halo Pak Ahmad. Halo. Halo. Iya Pak. Dengar Pak. Dari mana Pak Ahmad Syah? Silakan. Kabupaten Sarmi, Papua. Wih, luar biasa ini dari Sarmi. Silakan Pak. Saya di sini sudah malam saya sudah di kampung, saya datang pedalaman. Saya mengajukan studi tugas dan menanyakan apakah bisa kita mengajar simulasi dan studi ini, Pak. Gimana Pak? Gimana? Mohon maaf. Ya, dengan studi saya jelas. Iya. Simulasi mengajar saya apakah bisa materi IPA? Oh, antar milih mapel lain ya maksudnya ya? Iya, mapel lain, Pak. Oke. Pak Andi mau dijawab? Ya Pak Ahmad, jadi kita berharap Bapak mengajar sesuai mapel yang Bapak ajar Pak. Jadi tidak berpindah ke mapel yang lain, gitu ya Pak. Ya. Jadi nanti di lapangan atau di lapangan? Di lapangan. Bagaimana Pak? Kita simulasinya nanti di lapangan. Oh, sorry Pak, untuk PJOK ya Pak? Ya, di PJOK itu kalau Bapak nanti melihat di list ditulis dari topik Pak yang kita pilihkan, itu sudah disusun oleh tim P4TK Pak Ahmad, dicarikan topik-topik yang bisa diajarkan di kelas. Jadi ada beberapa topik yang Bapak nanti bisa akses di pilihan topik tersebut. Untuk PJOK itu bisa melihat beberapa topik pilihan yang bisa Bapak coba ajarkan dalam bentuk pengajaran di kelas, Pak. Ya, jadi tidak perlu ke lapangan, Pak. Jangan, Pak. Di kelas, di rumah saja, tapi Bapak presentasikan sebuah materi. Saya masih ingat dulu guru PJOK saya pernah mengajarkan salah satu materi olahraga di dalam kelas gitu, Pak. Jadi itu yang diharapkan ya, Pak. Ya, baik Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini ada dari Ibu, sebentar. Ibu Prati Ciprut, silakan. Kita masih punya waktu 5 menit sebelum kita akhiri sama-sama. Prati Ciprut, silakan. Ini dikunci. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke, saya bertanya terkait dengan basic saya itu guru bahasa Jawa. Ya. Banyumas. Kemudian nanti kan saya tetap memilih topik-topik yang ada di yang sudah di-share itu, tapi untuk pengajarannya, simulasi mengajarnya saya menggunakan bahasa pengantar apa? Karena kalau di tatap muka itu kan pasti ya menggunakan bahasa Jawa Banyumasan seperti itu. Apa besok disesuaikan menggunakan bahasa Indonesia apa tetap seperti latar belakang saya? Terima kasih. Langsung ya Mas. Ya nanti jadi pengen ke kelas Ibu tuh rasanya belajar bahasa Jawa gimana. Nah, ini pertanyaan mengawali mewakili ya beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya coba jawab satu-satu nih chat tuh, tapi banyak banget. Tapi ada beberapa mengenai bahasa daerah. Jadi di pengaturan kita yang kita coba desain Bapak Ibu, karena nanti Bu Prati mungkin akan ketemu dengan asesor yang dari daerah yang berbeda, Bu. Nah, itu akan sulit ya nanti kalau misalkan penggunaan instruksinya semua dalam bahasa Jawa. Jadi
kita coba buat pengaturan supaya bahasa daerah atau bahasa asing, karena nanti ada mapel-mapel mungkin bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Kalau guru-guru dengan latar mapelnya adalah bahasa, baik itu asing maupun daerah, diharapkan untuk menggunakan 20% saja bahasa yang ingin diajarkan dulu. Jadi buat penyesuaian sedikit gitu ya, supaya asesornya jangan bingung. Jadi 80% kami berharap Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi silakan mengatur 8 menit simulasi mengajarnya, di mix antara bahasa asli, bahasa daerahnya atau bahasa asingnya dengan bahasa Indonesia. Demikian Bu Prati. Tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Andi. Jawabannya, Bapak Ibu ini tinggal 3 menit. Pertanyaan terakhir ya. Ini saya bacakan harapan dulu aja. Saya sampaikan bahwa proses coaching klinik ini sedang direkam, Bapak Ibu. Nah, nantinya akan diupload di YouTube dan disebarkan melalui grup WhatsApp maupun ada yang permintaan tadi nanti dikirim ke tim PKB juga ya linknya. Ya Bapak Ibu, nanti link YouTube-nya ini akan dikirim ke SIM PKB juga agar Bapak Ibu yang tidak bisa nonton bisa nonton seperti itu. Mengenai materi yang bisa kita sampaikan. Ya. Saya mengajar di kelas 9 SMP. Yang saya lihat ada materi globalisasi, kemudian ekonomi kreatif, dan juga mengenai masalah perjuangan kemerdekaan. Nah, untuk globalisasi ini Pak, banyak sekali materinya. Kalau kita lihat pada panduan itu ada 9 kali pertemuan. Apakah dalam kegiatan simulasi mengajar nanti kita boleh menggunakan satu pertemuan saja, karena memang banyak dia globalisasi di bidang masing-masing bidang, apakah di IPTEK, kemudian di bidang ekonomi, apakah boleh kita mengambil satu saja, jangan globalisasi secara umum, begitu saja Pak. Oke, terima kasih Bu. Tadi pertanyaannya sempat muncul juga Bu, disampaikan di yang lain, namun kalau boleh di-review tadi, ya Ibu boleh pilih salah satu Bu, gitu, yang disesuaikan, satu aja yang disesuaikan dengan waktu 8 menit itu gitu. Jadi memang tidak perlu kalau dikontekstualisasikan dengan realitas mengajar, ini 9 kali pertemuan gitu. Tapi karena memang jumlah asesornya dan jumlah pesertanya ini sangat banyak, jadi memang sudah di set Bu, itu 8 menit dan 30 menit untuk secara keseluruhan. 8 menit mengajar, tanya jawabnya sampai 30 menit. Gitu sih Bu. Jadi nanti Ibu bisa sesuaikan. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada tambahan Pak Andi? Ya, jadi pilih aja Bu salah satu, misalkan satu pertemuan juga sangat panjang, tidak bisa dalam 8 menit. Bapak Ibu semua bisa memilih satu bagian ya dari satu pertemuan itu yang bisa diberikan dalam waktu 8 menit. Dengan struktur yang lengkap Bu, dari pembuka, inti, dan penutup. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Rani. Karena ini waktunya sudah habis, Pak Mamat, ini kita lihat Pak Rahmadi, ini kita boleh ini nggak permintaan rame-rame dibuka dulu semua ininya, semua video. Foto. Ya foto, terus kita buat jargon gitu, guru penggerak Merdeka Belajar gitu. Atau kita siapin juga konten buat buat angkatan kedua nanti. Jadi ada 2 jargon, yang pertama guru penggerak Merdeka Belajar, yang kedua ayo daftar guru penggerak, seperti itu. Mungkin dari sebelum itu Pak Mamat dulu Pak, silakan. Terima kasih Pak Mas Ruri, Pak Andi, Pak Nasir. Mungkin mau ditipin dulu Pak Rahmadi, Pak Direktur mau ada yang disampaikan lagi? Cukup aman. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih.
Bapak, terima kasih. Bapak. Ya, terhormat Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kegiatan diskusi ini sangat produktif. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan mengikuti kegiatan seleksi untuk simulasi mengajar dan wawancara. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak dan Ibu dari para peserta tentang mati listrik dan sebagainya. Pada waktunya mudah-mudahan semoga bisa berjalan lancar. Demikian yang kami sampaikan. Videonya. Ya.